Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Tommy Tetsuya. Sitinjau Lawi merupakan jalan yang melintasi perbukitan dengan pemandangan yang indah dengan view laut dan kota Padang. Jalur ini adalah pintu masuk menuju kota Padang dari Kabupaten Solok yang mempunyai tanjakan dan tikungan yang ekstrim, membuat sering terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan pembangunan flyover di dua titik, yaitu Panorama 1 dan Panorama 2 di tahun 2012 yang lalu. Rencana tersebut disambut gembira oleh masyarakat Ranah Minang. Euforia rencana pembangunan flyover itu tersebar di media sosial, tapi rencana tersebut di tahun 2022 ini ternyata batal. Ada apa? Saksikan terus channelnya Tommy Tetsuya. Terlebih dahulu, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang agar saya bisa dapat memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Rencana pembangunan flyover di Sitinjau Lawi dimulai sejak tahun 2012 yang silam dan studi kelayakannya sudah dilaksanakan di tahun 2013, DED pada tahun 2015. Dokumen AMDAL sudah selesai di tahun 2018. Saat ini adalah dalam proses izin pinjam pakai kawasan hutan. Masyarakat di Sumatera Barat sangat mengharapkan pembangunan flyover ini dikarenakan jalan Sitinjau Lawi merupakan jalan yang ekstrim karena banyaknya angka kecelakaan. Dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2016 sampai 2020, telah terjadi angka kecelakaan sebanyak 50 kejadian. Dalam catatan, 19 orang telah meninggal dunia dan 9 orang mengalami luka berat dan 111 mengalami luka ringan. Seperti dikutip dari bisnis.com, disebabkan karena tingginya tanjakan dan curamnya turunan, begitu juga dengan tikungan yang tajam membuat kendaraan banyak lepas kontrol, terutama angkutan berat. Jalur ini merupakan jalur lintas utama yang menghubungkan beberapa daerah ke pusat pemerintahan, yaitu kota Padang. Menurut Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Sumbar barometernya adalah kota Padang. Ketika ekonomi kota Padang terganggu, maka Sumatera Barat akan terganggu perekonomiannya. Karena akses jalur Sitinjau Lawi tersebut merupakan gerbang beberapa pintu masuk komuniti seperti perdagangan, pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Di saat Menteri PPN Bappenas Suharso Monoarfa meninjau jalan Sitinjau Lawi, mengatakan kawasan tersebut sangat layak dibangun flyover. Melihat kondisi Sitinjau Lawi dari segi manajemen transportasi angkutan darat, infrastruktur flyover sangat layak dibangun di sini, katanya pada tanggal 8 April 2021 silam. Flyover Sitinjau Lawi akan membentang sepanjang 2,6 km, terdiri dari jalan dan jembatan dengan 5 tahap pengerjaan untuk jalan dan 4 tahap pengerjaan untuk jembatan. Pembangunan flyover Sitinjau Lawi merupakan salah satu dari 35 mega proyek di Indonesia. Untuk flyover Sitinjau Lawi telah merealisasikan dana sekitar 1,28 triliun. Kunjungan Menteri PPN Bappenas merupakan proses pengusulan proyek strategis nasional yang dibahas dalam rakor bersama kementerian lainnya di Balairung, Jakarta. Ada 8 perwakilan pemerintah pusat, yakni dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN Bappenas RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PUPR RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri ATR BPN RI, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi ingin memperjuangkan proyek flyover Sitinjau Lawi ini demi meningkatkan kenyamanan dan kelancaran transportasi nasional, karena jalur tersebut merupakan jalur utama logistik penghubung pelabuhan Teluk Bayur dengan wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dari KNKT sudah melihat sendiri bahwasannya memang tidak ada pilihan selain jalur alternatif tersebut. Oleh karena itu, butuh dukungan dan semangat kita pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, ucap Mahyildi. Jalur Sitinjau Lawi merupakan salah satu jalur yang terberat di Indonesia karena tidak semua sopir kendaraan besar yang berani melaluinya. Tidak sedikit sopir yang ciut nyalinya saat harus menjajal tanjakan dengan kemiringan hingga 45 derajat, tepatnya di Panorama 1.
Tapi apa dikata, memang tak semua keinginan sesuai dengan harapan. Opsi pembangunan flyover Sitinjau Lawi di Kota Padang ternyata dibatalkan karena memakan biaya besar di tengah sulitnya kondisi keuangan negara akibat pandemi COVID-19. Walaupun begitu, pemerintah tetap membenahi jalur tersebut di tahun 2023 nanti dengan mengubah geometri jalan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Sumbar, Medi Iswandi, mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sejak tahun 2013 telah menyusun beberapa dokumen dan alternatif model pembenahan jalan nasional tersebut. Ada dua opsi pilihan, yaitu flyover dan perubahan geometri jalan. Model jembatan layang atau flyover memang cantik dan megah, kata Medi. Sempat viral di media sosial, namun biayanya sangatlah besar. Untuk flyover di titik Panorama 1 Sitinjau Lawi menelan biaya hampir 1,5 triliun. Sedangkan flyover di titik Panorama 2 Sitinjau Lawi hampir menelan biaya 2,5 triliun. Belum lagi memperhitungkan kondisi rawan gempa yang tentu konstruksinya akan menjadi semakin mahal. Sehingga Kementerian PUPR mencari alternatif lain, yakni mengubah geometri existing. Itu yang disepakati saat Musrembangnas pada Mei lalu, kata Medi Iswandi. Pembatalan rencana pembangunan jembatan layang atau flyover, kata Medi Iswandi, juga mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN yang berakhir tahun 2024 mendatang. Dengan besarnya anggaran jembatan layang atau flyover, dikhawatirkan pembangunan tidak akan selesai dan tidak masuk dalam RPJMN pemerintah berikutnya. Medi melanjutkan pada opsi perubahan geometri jalan, bentuknya bisa jadi ada jembatan layang tapi tidak seperti yang viral di media sosial. Jalan saat ini tetap dipakai dan diperlebar ke arah jurang, kemudian menembus tebing agar kemiringan tidak tajam seperti sekarang ini. Biayanya pun tentu lebih murah. Output dan outcome yang kami inginkan sudah sampai, tapi metode memang bermacam-macam. Tentu dicari yang paling murah dengan kondisi keuangan negara yang sedang susah setelah COVID-19. Tujuan kami ingin jalan aman, lancar, tidak begitu curam lagi sehingga potensi kecelakaan berkurang, ujar Medi Iswandi. Menurut Medi Iswandi, Kementerian PUPR sedang menghitung perkiraan anggaran untuk opsi perubahan geometri jalan. Kementerian PUPR mengevaluasi desain jembatan layang sebelumnya, mempertimbangkan titik mana yang desainnya bisa dipakai dan bagaimana memperbaiki geometri jalan dengan harga jauh lebih murah. Pembangunan fisik ditargetkan dilakukan pada tahun 2023 mendatang. Demikianlah informasi tentang batalnya jembatan layang Sitinjau Lawi karena terkendala biaya, tapi tetap dilaksanakan opsi yang kedua, yaitu pelebaran jalan dengan membenahi geometri jalan. Data yang saya dapatkan dari beberapa media, antara lain kompas.com, bisnis.com. Jangan lupa, mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Semoga channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.